Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini tanggal 4 November 2023. Boleh kalian fokuskan pada seseorang, entah ini pasangan kalian, mantan ataupun PDKT kalian. Boleh kalian fokuskan dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan menarik energi tentang percintaan kalian seperti apa. Embrace your emotion, allow your feeling to surface and be accepted. Oke. Nampaknya di sini ada yang lelah, berat hati ya. Lelah dengan perasaan ini, lelah dengan keadaan ya, secara emosional jadi naik turun seperti itu. Makanya di sini pesannya adalah rangkullah emosimu dan relax ya, agar kamu itu bisa merasakan dan dapat menerima apa yang perasaanmu rasakan gitu ya, agar perasaanmu itu keluar. Jadi kalau misalkan gini, kamu itu nampaknya memendam sesuatu, entah ini perasaan kesal, perasaan cinta, tapi ada perasaan yang secara emosional dan ini kuat sekali kamu masih pendam, sehingganya menyakiti dirimu sendiri, sehingganya tuh kayak kamu tertekan. Nah, cobalah untuk lepaskan ini ya, entah ini kamu ataupun si dia, orang yang kamu fokuskan. Tapi intinya di sini ada seseorang yang menekan emosinya tentang sesuatu dan ini menyakiti diri sendiri, membuat hidupnya itu lelah sendiri gitu ya. Jadi cobalah untuk dilepaskan dan kemudian rasakan dan terimalah ya, terima, ikhlas gitu. Kalau memang ini perasaan yang sedih, perasaan kehilangan, terimalah ya. Memang inilah fase dimana kalian harus menghadapi situasinya. Oke, kita cari tahu dulu ceritanya tentang apa nih, kenapa kalian memendam emosi kalian. Two of Pentacles, Page of Cups, Four of Wands, Page of Swords reverse, Knight of Pentacles reverse, and Five of Swords. Oke. Ini pembacaannya bisa terbolak-balik ya, bisa ini ternyata ceritanya tentang dia, orang yang kamu fokuskan, atau kamu ya, tapi bisa juga ceritanya ini ya tentang kalian berdua intinya lah ya. Oke, ada Two of Pentacles di sini. Aku lihat di sini ada seseorang yang sedang berjuang dengan keuangan, dengan finansial ya, dan kalau tentang percintaan itu kayak di nomor 2 kan, atau di nomor kesekian kan gitu ya. Jadi benar-benar yang fokus dulu dengan keuangan, atau mungkin kalian sama-sama ya, baik kamu ataupun dia sama-sama lagi fokus sama keuangan, karena di sini kalian ingin menstabilkan atau membuat diri kalian berpower secara keuangan ya, secara karir dan keuangan kalian stabil gitu ya, agar ketika nanti kalian menemukan pasangan yang sah untuk kalian miliki, untuk kalian jalani hidup bersama, itu kalian udah stabil gitu. Kalian nggak mau kesulitan nantinya ketika kalian sudah bertemu dengan pasangan sah kalian kayak gitu ya. Bisa jadi ini dari kedua belah pihak memang lagi fokus sama-sama cari kemapanan kayak gitu.
Oh, jadi di sini ada seseorang nih yang menyimpan perasaan dia. Jadi dia suka dengan seseorang. Ini mungkin kamu ke dia atau dia ke kamu, ya. Jadi ada seseorang nih di antara kalian yang masih menutup-nutupi perasaan sesungguhnya, dan belum kalian utarakan, gitu ya. Belum kalian utarakan eh, apa yang kalian rasakan terhadap si dia gitu. Misalkan ini kamu ya, misalkan, jadi kalian situasikan aja ya, aku anggap inilah kamu yang memendam perasaanmu terhadap si dia gitu, tidak kamu utarakan seperti itu ya. Nah, Page of Cups ini memang ada keinginan untuk entah ini melamar ataupun menjalin suatu hubungan romansa ya, atau bahkan adanya pernikahan di sini, karena di sini Page of Cups kemudian dikonfirmasi lagi dengan Four of Wands. Jadi nampaknya gini, hubungan kalian ini lagi renggang atau mungkin lagi tidak ada komunikasi, atau ya uh, ini kayak apa ya, mungkin masih PDKT-an juga gitu ya, karena kalau aku lihat ini masih perasaan yang memendam. Jadi kalau misalkan nggak mungkin kan kalian udah menjalin satu hubungan tapi kalian masih saling memendam perasaan. Mungkin bisa terjadi seperti itu tapi mungkin akan jarang ya. Jadi ini aku tidak menentukan pada kalian sudah berpasangan atau masih PDKT-an gitu ya. Tapi intinya di sini ada seseorang yang masih memendam perasaan ke dia gitu ya, ke dia. Karena di sini juga aku lihat ada Four of Wands. Jadi ada energi pengen balikan ya, pengen union, pengen penyatuan kembali. Dan aku lihat juga Four of Wands ini berarti ada seseorang atau mungkin kalian berdua menginginkan uh, kestabilan dulu dari keuangan. Bahkan ada yang sedang mengusahakan untuk mencicil rumah atau membeli rumah atau membeli kendaraan atau apa gitu. Dan ini juga menandakan tentang adanya suatu celebrate atau perayaan ya, perayaan untuk apa nanti, perayaan bersama keluarga atau bersama teman-teman gitu ya. Atau mungkin gini, ada niatan dari si dia ini untuk melamar kamu gitu, atau kamu yang ingin melamar dia, dan apa yang sedang kalian usahakan ini, misalkan lagi ada yang lagi membeli rumah gitu kan. Nah, ini aset kalian untuk nanti tinggal bersama dengan pasangan kayak gitu ya. Four of Wands ini. Jadi bisa jadi juga di sini ya kalian ingin merayakan, punya rencana nih, ingin melamar dia dan mengundang teman-teman kalian ya, jadi sekalian reuni di acara kalian seperti itu ya. Jadi ada melibatkan ya, jadi melibatkan keluarga, teman-teman ya untuk merayakan sesuatu di sini. Dan ini nampaknya tentang suatu hubungan yang akan lebih kuat, lebih erat gitu ya. Jadi inilah yang sebenarnya dipendam ya, entah ini dari kamu ataupun dari dia ya. Oke, kemudian ada Page of Swords reverse. Nah, kenapa misalkan ini kamu ya, 3 kartu atas ini kamu yang memendam perasaan terhadap dia. Kenapa kamu memendam itu? Karena aku lihat di sini dia itu paranoid ya sama kamu. Mungkin kamu itu apa namanya, pernah sakit hati sama dia ya, pernah sakit hati sama dia karena pernah entah diapain lah ya, entah dia berselingkuh atau apa, kamu agak trauma dengan itu semua dan akhirnya kamu paranoid dengan dia, takut dia akan melakukan hal yang sama. Jadi ketika dia datang lagi ke kamu kayak acuh gitu sama dia, kamu kayak nggak peduli sama dia, kayak apa sih, kayak nggak peduli lah, kayak nggak butuh dia kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini memang kamu juga di sini kayak menunjukkan bahwa maksudnya kayak ini bisa kamu atau dia ya. Di sini ada dia ini ya, dia ini mempermainkan pikiran dari si kamu, sok-sok juga bersikap dingin gitu ya, tidak peduli terhadap kamu
gitu, tidak peduli terhadap kamu, sehingganya kamu mengalami beban secara emosional yang membuat hubungan kamu dengan dia akhirnya berkonflik kayak gitu. Dan ini juga faktor dari konflik yang lalu-lalu gitu ya, apa yang pernah kamu lakukan terhadap dia, misalkan perselingkuhan, nah itu menjadi trauma untuk dia. Makanya di sini dia berperilaku sok dingin sama kamu atau acuh sama kamu ya, itu karena akibat dari apa yang pernah terjadi ya, masalah yang pernah terjadi di masa lalu kalian kayak gitu ya. Makanya di sini dia kayak memendam ya, memendam. Oke, ingat, aku aku konfirmasi lagi ya, pembacaan ini bisa terbolak-balik, ternyata dia, ini kamu, atau ini kamu, ini dia ya, seperti itu. Jadi cerdaslah dalam menanggapinya ya. Kalian sesuaikan aja dengan situasi kalian. Kalaupun nggak resonate dengan kalian, ya udah, nggak usah dipaksakan. Kemudian aku lihat di sini juga dia ini benar-benar kecewa deh sama kamu gitu ya. Dia ini benar-benar kecewa sama kamu. Oh begini, jadi sebenarnya gini, ini kamu ya, kamu yang menutupi perasaan kamu, dan dia di sini sebenarnya dia yang mempermainkan pikiran kamu gitu kan. Dia yang mempermainkan pikiran kamu karena di sini dia tahu kamu pernah dia kecewakan, atau gini, atau dia yang pernah kecewa sama kamu, atau kamu yang pernah kecewa sama dia gitulah ya. Karena di sini ada Page of Pentacles di sini ya. Jadi saat ini tuh kayak hubungan kalian itu monoton, hubungan kalian itu udah nggak asik gitulah ya, nggak ada gairah. Jadi memang butuh upaya juga, butuh upaya untuk bisa menghidupkan kembali apa sih namanya, kedekatan ya, kesenangan kalian dalam menjalin hubungan ini. Nah, karena tidak adanya upaya dari kalian berdua di sini, Knight of Pentacles ini berarti menandakan memang ada seseorang yang bermalas-malasan di sini untuk membuat hubungan ini jadi apa itu namanya, bangkit lagi gitu ya, lebih menarik gitu ya. Ada yang ogah-ogahan gitu, males banget untuk memperkuat hubungan gitu, agar ngebuat hubungan ini lebih fresh gitu ya. Dan aku lihat di sini orang ini juga masih ingin bermain-main, entah bermain-main secara perasaan atau memang secara pikiran ya, secara pikiran bisa jadi. Dan orang ini tuh mungkin tertarik dengan, dia suka sama kamu itu mungkin tertarik karena harta ya, atau mungkin kamu tertarik sama dia karena harta. Makanya di sini ada yang cuek gitu loh ya, ada yang cuek. Bisa jadi juga di sini sebenarnya kalian sama-sama kayak saling menutupi perasaan sih ya. Bisa juga kalian ini sama-sama saling menutupi perasaan dan sok cuek-cuekan kayak gitu ya. Tapi sebenarnya ada dari satu orang yang ingin hubungan ini sukses gitu. Cuman karena ini udah dilihatnya situasinya kayak hambar, terus udah mulai cuek-cuekan, jadi kayak ada ada perspektif bahwa seseorang di sini menginginkan si dia ya, dia ini bisa kamu ataupun dianya si orang yang kamu fokuskan ini. Jadi kalian menjalin hubungan itu karena ada maunya ya, karena harta seperti itu, karena status sosial gitu ya, semacam itu. Karena ini Knight of Pentacles, jadi ada hubungannya dengan uang atau status sosial kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan udah ngerasa nggak asik nih hubungan, bukannya dipertahankan atau dibangkitkan gairahnya, tapi justru malah orang ini pergi gitu ya. Orang ini pergi gitu. Ya pergi aja, entah ini ghosting atau mungkin tiba-tiba nggak ada komunikasi gitu sama kamu. Tapi aku lihat di sini ya, nanti dia yang mengalah deh ya, karena di sini Five of Swords-nya reverse ya. Jadi
ketika sudah lama nih nggak ada komunikasi, diem-dieman, sok cuek-cuekan gitu ya, aku rasa di sini orang yang ngediemin kamu ya, orang yang ngediemin kamu, aku lihat dia akan mengalah, dia akan ngedatengin kamu untuk berkomunikasi lagi, untuk mengakhiri perselisihan atau mengakhiri kesalahpahaman, atau ya memperbaiki hubungan lah ya. Tapi aku lihat ini nanti dari si dia ya, dari si dia, orang yang kamu pikirkan ya, orang ini yang akan nantinya memulai kembali komunikasi dengan kamu. Untuk kapannya itu setiap orang energinya beda-beda, jadi ditunggu aja ya. Karena kalau di tarot itu kan nggak ada tanggal pasti ya, tanggal pasti atau waktu pasti itu bakal terjadi. Bisa ini udah terjadi, sedang terjadi, atau belum terjadi. Jadi ditunggu aja ya. Yang penting di sini cobalah untuk utarakan aja gitu. Kalau misalkan kamu udah nggak betah nih ya nunggu kapan nih dia gerak, kamu capek nunggu dia begini, atau permainan hubungan kalian ya gini-gini terus gitu ya, nggak ada peningkatannya, nggak ada perubahannya. Kalau kamu mau ya kamu aja langsung utarakan emosi kamu, emosi dari perasaan kamu, apa yang selama ini kamu pendam, kamu utarakan agar dia tahu bahwa ya cinta ini bukannya tidak berbalas gitu, tapi ada sesuatu yang harus dipersiapkan gitu. Dan terutama dari mental ya, karena mungkin kamu sering dipermainkan oleh dia gitu. Nah gitu kan, jadi harus apa ya, secara emosional juga harus bisa sembuh dulu gitu ya. Jadi cobalah untuk apa yang selama ini kamu tekan dalam dirimu, agar kamu tidak penasaran, agar kamu bisa bernapas dengan lega, cobalah untuk utarakan. Mau ini dia ataupun kamu, silahkan siapapun yang mau duluan memulainya, it's okay. Karena ini memang bagus ya, ada niatan baik gitu, ada niatan baik. Dan kalau memang kamu masih mengharapkan dia, ya silahkan. Kalau kamu mau langsung bergerak, tapi kalau kamu nggak mau langsung bergerak, nunggu dia yang gerak, ya silahkan. Tapi kita nggak tahu kapan dia akan datang gitu ya. Oke. Untuk perkiraannya ya, untuk perkiraan bisa beberapa bulan lagi sih ya, mungkin di sekitar tanggal 5, tanggal 14, atau tanggal 23. Jadi ya itu tadi ya, tidak bisa kita pastikan, itu cuma perkiraan. Nah beberapa bulannya itu ya bisa sebulan lagi, bisa 2 bulan lagi ya. Nah, gitu aja deh. Intinya di tarot itu tidak mengenal waktu yang pasti, karena setiap orang energinya beda-beda ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.